Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Saya Shena Damayana akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan. Dalam sambutannya, Presiden berharap Unhan tidak hanya melahirkan kader-kader untuk pertahanan, tetapi juga bisa berkarya dan berbakti untuk bangsa dan negara di berbagai bidang. Dalam peresmian kampus Bhinneka Tunggal Ika, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Prosesi peresmian ditandai dengan menekan tombol sekaligus menandatangani prasasti sebagai simbolis. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan peran lembaga pendidikan sebagai penentu masa depan bangsa. Ia berharap Universitas Pertahanan dapat menciptakan kader terbaiknya untuk bangsa. Prabowo juga menegaskan pentingnya pengetahuan sains dan teknologi untuk menghilangkan kemiskinan. Waktu saya berkunjung ke Amerika Serikat, saya berkunjung ke West Point, United States Military Academy. Tujuan dari United States Military Academy adalah menciptakan pemimpin-pemimpin untuk the United States of America. Bukan untuk tentara, untuk United States. Jadi untuk bangsa. Itu yang kita harapkan Unhan dan semua lembaga pendidikan nanti berkarya, berbakti untuk negara dan bangsa di bidang manapun. Khususnya kita di zaman kita sekarang adalah sains dan teknologi harus kita kuasai. Di dunia modern ini, hanya dengan sains dan teknologi kita bisa menghilangkan kemiskinan. Kita bisa menjadi negara maju, negara modern. Saya kira itu pimpinan Unhan saya minta bekerja, berbakti dengan sebaik-baiknya. Ciptakan budaya baru, budaya yang memiliki nilai-nilai patriotisme yang baik. Presiden Prabowo Subianto juga memuji peran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam mendirikan Universitas Pertahanan. Bahkan Prabowo turut memberikan kesempatan kepada SBY untuk memberikan sambutan sebelum pidato Presiden. Dalam sambutannya, SBY mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas perannya mengembangkan Universitas Pertahanan. Kampus Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian dari pengembangan Universitas Pertahanan. Pengembangan kampus Unhan dibangun di area seluas 18,3 hektar dalam 2 tahap. Sejumlah fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, asrama, hingga perumahan dosen dibangun dalam pengembangan kampus ini. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto membuka pameran alat utama sistem senjata, alutsista, dan alat pertahanan keamanan Indo Defense Expo 2025 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Prabowo menekankan pentingnya sektor pertahanan dalam menjaga keutuhan negara dan kedaulatan rakyat. Pada pidato sambutan pembuka Indo Defense Expo 2025, Presiden Prabowo menegaskan soal pentingnya memperkuat sistem pertahanan nasional. Menurut Prabowo, pertahanan merupakan jaminan keselamatan, kedaulatan, dan kemerdekaan suatu bangsa. Indo Defense Expo 2025 menyita perhatian global yang diikuti oleh 1.180 perusahaan dari 55 negara. Prabowo mengklaim Indonesia wajib memperkuat industri pertahanan meskipun tidak tergabung dalam blok manapun. Expo ini dimaksud untuk memberi kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat, dunia akademisi di Indonesia, semua
unsur-unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan, dan tentunya generasi muda Republik Indonesia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains, khususnya di bidang pertahanan. Saudara-saudara sekalian, keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan. Presiden Prabowo dan rombongan berkeliling area pameran untuk mengunjungi sejumlah pavilion. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan beberapa negara sahabat. Pameran Indo Defense Expo 2025 digelar mulai tanggal 11 hingga 14 Juni 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One, mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Prabowo bahkan tak segan mengurangi postur anggaran dari TNI dan Polri untuk gaji hakim. Hal itu dikatakan oleh Presiden Prabowo dalam acara pengukuhan 1.451 hakim di Gedung MA Jakarta Pusat. Prabowo mengatakan hakim memiliki peran penting sebagai benteng terakhir keadilan yang menjadi tumpuan serta harapan dari rakyat kecil. Namun dari laporan yang diterima Presiden, sudah 18 tahun gaji hakim tidak pernah naik. Presiden pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyiapkan anggaran kenaikan gaji hakim meski harus memotong anggaran sektor lain. Rakyat Indonesia tergantung sama para hakim. Dan saya sebagai mandataris, saya sadar itu, dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Cari uangnya. Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama Menteri Keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang. Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Pemirsa, Kementerian Keuangan membebaskan biaya pajak seluruh barang bawaan jemaah haji reguler dari Arab Saudi senilai dengan maksimal 1.500 US dollar untuk 2 kali pengiriman. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Infra, menggelar konferensi infrastruktur tingkat internasional. Forum itu bertujuan untuk memfasilitasi dan memperkuat sinergi antara pemerintah dengan mitra internasional. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi tuan rumah bagi acara International Conference on Infrastructure 2025. Konferensi ini bertujuan dalam memfasilitasi ruang diskusi, inovasi, dan memperkuat sinergi antara pemerintah dengan mitra internasional.
Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menekankan acara ini sebagai upaya dalam menarik calon investor perbankan internasional untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan menghadirkan berbagai stakeholders, baik dari tataran pemerintahan di tingkat pusat, karena juga hadir selain pusat tentunya, selain cukup banyak menteri atau wakil menteri yang hadir, tadi juga para pemimpin di daerah, para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota juga hadir, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur itu memang harus diorkestrasi. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menekankan pentingnya prioritas pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan investasi ekonomi secara keseluruhan. Terbukti di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap kokoh. So the infrastructure connectivity is very important in order to reduce the cost. So ladies and gentlemen, if you invest in Indonesia today on infrastructure, that's the right time to do. Of course, it takes some time to see the return because but some toll road in Java is very lucrative business to invest. But sebanyak 33 negara dari Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika turut hadir dalam acara ini. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri dijadwalkan hadir hari ini. Kegiatan konferensi infrastruktur internasional ini akan berlangsung hingga hari ini di Jakarta Convention Center Jakarta Pusat dan akan ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Konferensi infrastruktur internasional akan ditutup pada hari ini dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam penutupan tersebut. Untuk mengetahui kondisi terkini di acara konferensi infrastruktur internasional, kita akan sapa jurnalis TV One Brilian Syaheran. Brilian, jam berapa Presiden Prabowo hadir di acara penutupan konferensi infrastruktur internasional dan apakah ada kerjasama yang terjalin di konferensi tersebut? Silakan. Dan pemirsa, kami masih mencoba menghubungi Brilian Syaheran yang berada di lapangan. Kita beralih ke kabar selanjutnya terlebih dahulu. Kloter pertama jemaah haji embarkasi Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Wajah lega dan bahagia terpancar di wajah para jemaah saat tiba di Bandara Suta Kamis pagi. 393 jemaah berangkat dari Bandara Amma Madinah Rabu malam. Dari Bandara Suta, jemaah langsung dibawa ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Setibanya di embarkasi Pondok Gede, jemaah mengikuti seremoni virtual sebelum pulang ke keluarga. Dan pemirsa, konferensi infrastruktur internasional akan ditutup pada hari ini dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam penutupan tersebut. Untuk mengetahui kondisi terkini di acara konferensi infrastruktur internasional, kita akan sapa jurnalis TV One Brilian Syaheran yang sudah ada di sana. Brilian, jam berapa Presiden Prabowo Subianto akan tiba di konferensi dan apakah ada kerjasama yang terjalin di konferensi tersebut? Silakan. Baik Syera dan juga pemirsa, ini memasuki hari kedua dari kegiatan International Conference on Infrastructure atau konferensi
infrastruktur tingkat internasional, di mana ini merupakan hari kedua dan diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Di mana hari ini itu antusiasmenya masih sama seperti hari yang pertama kemarin, masih dihadiri dengan total partisipan sebanyak 6.000 partisipan. Ini merupakan dari instansi pemerintahan, dari pemerintah daerah, pusat, hingga juga masyarakat yang memang ingin mencari tahu terkait dengan informasi infrastruktur yang ada di Indonesia ini. Dan juga untuk agenda di hari kedua ini, tadi sudah ada Menteri Luar Negeri, kemudian juga sekarang sedang ada Menteri Keuangan yang sedang memberikan keynote speech untuk jalannya diskusi di plenary hall. Dan juga nanti di hari ini yang merupakan hari penutupan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto. Mungkin Syeda dan juga pemirsa melihat bahwa di belakang saya ini cukup menarik sekali karena saya sekarang mengabarkan dari tempat di mana sebanyak 62 booth, baik itu dari instansi pemerintahan maupun dari perusahaan-perusahaan yang nantinya bisa dijadikan mitra oleh para calon investor dari luar negeri. Di sini tadi ada dari Pertamina, kemudian juga ada dari PT Garuda Indonesia Tbk, dan juga ada dari MRT. Dan juga tadi tidak lupa sempat ada juga Menteri Pariwisata yang menegaskan bahwa memang untuk di Indonesia sendiri harus terus digencarkan sejalan begitu dari infrastruktur kemudian pariwisata. Karena untuk pembangunan dari wilayah di Indonesia ini harus sinergi begitu dari pemerintah daerah kemudian pemerintah pusat. Dan juga tadi menekankan juga bahwa memang dengan kondisi unik yang ada di Indonesia ini yang merupakan kepulauan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa ini memang membutuhkan approach yang unik atau pendekatan yang unik bagi infrastruktur baik itu di air, darat maupun laut begitu. Dan juga nantinya hari ini akan juga ditutup oleh Menko Infra yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Dan juga ini nanti acara kurang lebih akan selesai pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti juga ada dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Lydia Novian Bakri, yang nantinya tidak luput untuk memberikan pidato dalam acara besar ini. Syeda, kembali ke studio. Julian Syahran langsung dari JCC Jakarta. Terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia menampik isu wacana kuota haji untuk Indonesia diturunkan menjadi 50%. Wacana tersebut muncul ke permukaan setelah beredar informasi atas pelaksanaan haji tahun ini. Wakil Ketua BP Haji RI, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemerintah Arab Saudi berwacana menurunkan kuota haji untuk Indonesia pada tahun 2026. Hal ini terjadi karena ada beberapa catatan yang membuat pelaksanaan haji tahun ini dinilai kurang baik. Pemerintah berjanji terus melakukan negosiasi agar wacana pembatasan kuota tersebut tidak terrealisasi. Pembelajaran yang bisa kami dapat dari tugas-tugas dukungan dan pengawasan pada musim haji tahun ini adalah kami mendapatkan banyak catatan yang kemudian itu bisa menjadi evaluasi dan perbaikan kami di 2026. Tahun ini penyelenggaraan haji yang dikelola Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, itu agak buruk. Nah, itulah kemudian di Kementerian Haji dan Umroh menyatakan kepada Pak Kepala bahwasannya ada wacana di Kementerian Haji dan Umroh untuk mengurangi kuota haji Indonesia 50%. Itu yang membuat kami agak kaget. Namun kemudian dari hasil diskusi itu di Kementerian Haji dinyatakan, tapi karena tahun depan pengelolaan haji Indonesia itu tidak lagi di Kementerian Haji, Kementerian Agama, dan Presiden membentuk badan setingkat Kementerian Haji, maka pemerintah Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh menyatakan ini ada harapan dengan manajemen baru. Nah, oleh sebab itulah wacana untuk pemotongan 50% itu kemudian tidak kami kembangkan, karena kami percaya Presiden
Prabowo melalui badan yang baru dibentuk itu akan berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Pemirsa, Kepala Badan Penyelenggara Haji BP Haji Muhammad Irfan Yusuf bertemu Deputi Menteri Haji Arab Saudi untuk membahas evaluasi Haji 2025 hingga persiapan musim Haji 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Dalam pertemuan itu, Gus Irfan membahas sejumlah isu termasuk mengenai kuota haji Indonesia tahun depan. Hingga saat ini, Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia, menyusul beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025. Tahun 2025, Indonesia mendapat kuota 221.000 jemaah haji. Penyelenggaraan haji 2026 akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji. Kami bisa bertemu dengan Deputi Menteri Haji dan Umroh Saudi. Kita berbicara banyak tentang apa yang terjadi tahun ini dan apa yang harus kita lakukan tahun depan. Insya Allah dengan kerjasama dan pengertian dan tentu koordinasi yang bagus, insya Allah tahun depan kita akan bisa memberikan pelayanan haji yang jauh lebih baik dari tahun ini. Terima kasih. Kementerian Keuangan membebaskan biaya pajak seluruh barang bawaan jemaah haji reguler dari Arab Saudi dengan nilai maksimal $1.500 untuk 2 kali pengiriman. Sedangkan untuk jemaah haji khusus, pembebasan diberikan hingga batas maksimal $2.500. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai membebaskan biaya pajak barang bawaan para jemaah haji dari Arab Saudi selama musim haji. Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor bagi para jemaah haji tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 4 tahun 2025 dan PMK nomor 34 tahun 2025. Untuk jemaah haji reguler dengan nilai maksimal $1.500 untuk 2 kali pengiriman. Sedangkan untuk jemaah haji khusus pembebasan diberikan hingga batas maksimal $2.500. Adapun untuk seluruh barang bawaan jemaah haji langsung dibawa ke debarkasi masing-masing, yakni Pondok Gede dan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Nah, jadi jemaah haji tidak perlu khawatir apabila mereka membawa barang, bisa kurma, bisa sajadah yang nilainya juga cukup tinggi gitu ya. Kita tidak memungut, tidak memberikan beban PTRI atau pajak dalam rangka impor, baik yang masuk maupun pajak-pajak. Ya. Itu baik yang di Renteng maupun yang dikirim untuk jamaah haji. Itu seperti tadi sudah ada pembebasan atau pembebasan ya 2.500 untuk per penumpang atau berjamaah. Kemudian untuk barang kiriman sama seperti tadi Pak Kata sampaikan, 2 kali pengiriman, sekali kirim maksimal 1.500. Sementara untuk jemaah haji khusus, kedatangannya di Terminal 3, proses pemeriksaan keimigrasian dan bea cukai berlaku sama dengan penumpang pesawat pada umumnya. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan tidak ada alasan harga beras naik karena stok dan produksi melimpah. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana membuka bursa perjalanan wisata terbesar di Indonesia.
Bali Beyond Travel Fair BBTF 2025 di Nusa Dua, Bali. Bursa pameran pelaku industri pariwisata ke-11 ini kembali digelar untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata. Menurut Menteri Pariwisata, BBTF menjelma menjadi pasar pariwisata terbesar di Asia dan mendorong pariwisata nasional berkelanjutan. Apalagi sektor pariwisata Bali menyumbang 44% devisa Indonesia. Dalam pameran yang berlangsung 11 hingga 13 Juni ditargetkan potensi transaksinya mencapai 7,8 triliun rupiah atau meningkat 3% dibandingkan tahun lalu. Ceremony. It's a reflection of our Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan tidak ada alasan harga beras naik karena stok dan produksi melimpah. Hal tersebut disampaikan saat inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Sentral Beras Pasar Tembok Surabaya, Jawa Tengah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman inspeksi mendadak ke Pasar Sentral Beras, Pasar Tembok, Surabaya, Jawa Timur. Sidak ini bagian dari upaya pemerintah memastikan stabilitas harga pangan dan menjaga pasokan agar tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. Dalam sidaknya, Mentan Amran tidak menemukan adanya beras yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Harga beras stabil Rp12.900 hingga Rp13.000 per kilogram. Produksi beras nasional meningkat signifikan sehingga seharusnya tidak menjadikan harga beras naik. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika masih ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan berlebihan. Ini cukup bagus karena harganya beras 12.900 untuk curah. Ini yang kita jaga adalah yang curah. Ini bagus, suplainya bagus, harganya 12.900. Tapi ada daerah yang menjual 14.000. Kami himbau, sampaikan tidak ada alasan harga beras naik. Ikutilah cara menjualnya Ibu Ria. Kenapa? Stok kita banyak, produksi kita banyak, jadi tidak ada alasan. Indonesia kini surplus beras di saat Jepang dan Malaysia kekurangan beras. Kondisi surplus terus dijaga pemerintah berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2 ton dimusnahkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan BNN. Sebelumnya, sabu tersebut diselundupkan melalui perairan Kepulauan Riau yang dibawa dengan menggunakan kapal asing. 2 ton ada di depan kita ini. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memimpin kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2 ton di alun-alun Wali Kota Batam. Pemusnahan ini dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Kepala BNN, Kepala Staf Kepresidenan, Komisi 3 DPR RI, pejabat TNI Polri, dan Kejaksaan Agung, serta warga setempat. Pemusnahan sabu ini dikemas dalam pesta rakyat anti narkoba yang dirangkai dengan kegiatan jalan santai yang diikuti ribuan warga dan hiburan musik. Pemusnahan dilakukan secara simbolis beberapa kilogram sabu dan selanjutnya dimusnahkan di PT Desa Air Kargo Kabil, Nongsa Pengelola Limbah B3. Menurut Kepala BNN Komjen Pol Martinus Sukom, barang bukti 2 ton sabu ini merupakan hal terbesar dalam sejarah pengungkapan narkotika di Indonesia. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang akan kita musnahkan hari ini merupakan barang bukti narkotika terbesar dalam sejarah operasi pemberantasan narkotika di Indonesia. Yang pertama
Menko Polhukam Budi Gunawan memberi apresiasi kepada pihak BNN dan juga TNI Angkatan Laut karena berhasil menyelamatkan setidaknya 10 hingga 20 juta jiwa dari penggunaan narkotika di Indonesia. Berantas narkoba, Bapak Presiden juga menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas upaya kita semua dan kerja keras tim gabungan, baik itu dari BNN, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai dan Polri yang telah berhasil menggagalkan aktivitas penyelundupan narkoba di wilayah perairan Kepulauan Riau ini. Keberhasilan ini adalah sebagai bukti nyata komitmen dari pemerintah untuk terus melakukan perang melawan narkoba. Oleh karenanya saya atas nama pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk memberikan dukungan pada hari ini dan berkomitmen untuk menolak ancaman narkoba yang semakin masif ke generasi penerus kita. Sebelumnya Rabu dini hari 21 Mei 2025, tim gabungan yang terdiri dari BNN, Bea Cukai, dan Lantamal 4 Batam menangkap kapal asing yang membawa sabu seberat 2,1 ton di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Kapal asing yang diamankan bernama MTC Dragon Tarawa. Sebanyak 6 anak buah kapal ditangkap. 4 berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan 2 lainnya merupakan warga negara asing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Yolanda Caniago, Aliansyah TV One mengabarkan. Keberhasilan ini Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memulai pelaksanaan pembangunan fisik secara mandiri untuk pertama kalinya, yang ditandai dengan penandatanganan 9 kontrak pembangunan. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN memulai pelaksanaan pembangunan fisik secara mandiri untuk pertama kalinya yang ditandai dengan penandatanganan 9 kontrak pembangunan. Untuk pertama kalinya, Otorita IKN mengeksekusi proyek pembangunan secara langsung melalui skema tender terbuka dan seleksi. Dari 9 kontrak pembangunan, 7 diantaranya paket pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan dan 2 lainnya paket pekerjaan pengawasan proyek di kawasan inti pusat pemerintahan. Dalam kesempatan yang sama, Otorita IKN juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan 16 tenan dari berbagai sektor. Tenan-tenan ini akan menyediakan layanan publik dan fasilitas mendukung kehidupan sehari-hari dalam memperkuat ekosistem kota. Lembaga Anti Korupsi KPK kembali melakukan lelang barang rampasan negara periode Juni 2025. Inilah barang-barang milik koruptor yang dilelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Total barang rampasan yang dilelang yakni 45 barang bergerak dan 37 barang tidak bergerak. Dari 45 harta bergerak terdiri dari 4 mobil, 2 sepeda motor, alat elektronik, pakaian, dan barang mewah seperti tas bermerek. Sementara 37 harta tidak bergerak terdiri dari rumah, ruko, dan tanah. Salah satu unit moge milik Rafael Alun laku dengan harga 211 juta rupiah. Sedangkan mobil VW Caravelle yang gagal terjual di 2 lelang sebelumnya kini laris dengan harga 123 juta rupiah. Total nilai yang terkumpul dari hasil lelang hingga hari ini mencapai 20 miliar rupiah. Pameran Indo Defense 2025 jadi momentum penting bagi industri pertahanan nasional dan internasional.
Salah satunya terjadi saat perusahaan pertahanan Turki Roketsan menandatangani 2 kontrak strategis dengan PT RDI dari Indonesia. Berikut laporan Naufan Zam dan Bambang Nurdiansyah. Ya pemirsa, jadi saya sekarang berada di Indo Defense 2025 Expo dan Forum, di mana pada acara ini, pada event ini, banyak sekali booth-booth dari negara-negara lain untuk memamerkan senjata-senjata mereka atau alat mempertahankan negara mereka. Dan kebetulan saya sekarang berada di booth Turki, di mana baru saja kemarin Pak Prabowo datang untuk meninjau langsung penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dan juga Roketsan, di mana bisa Anda lihat banyak sekali misil-misil yang berada di Roketsan ini, dan memang Roketsan ini memproduksi banyak sekali misil-misil pemirsa, dan memang Roketsan dan juga pemerintah Indonesia menandatangani MOU untuk dalam rangka mempertahankan hubungan antara Indonesia dan juga Turki dalam bidang pertahanan, kemudian juga dalam transfer teknologi, pengembangan kapabilitas pertahanan, keamanan regional, kemudian juga ada pengadaan sistem rudal Atmaka yang nanti saya akan tunjukkan kepada pemirsa bagaimana penampakan dari misil tersebut pemirsa. Dan kemudian bisa Anda lihat banyak sekali misil-misil yang ada di sini, termasuk yang ada di samping saya ini adalah UAV 230, di mana ini adalah Air to Surface Ballistic Supersonic Missile atau supersonic missile yang bisa meluncur dengan kecepatan supersonik. Dan di sebelah kanan saya ini adalah misil yang dibeli sebanyak 45 dari Turki pemirsa, dan memang di sini Atmaka adalah misil anti-ship missile atau bisa dibilang misil untuk memecahkan kapal-kapal dan untuk mempertahankan keamanan laut yang ada di Indonesia. Dan ada lagi miniatur dari Barbaros atau Coastal Defense System, di mana atau bahasa gampangnya adalah truk yang menampung misil-misil yang bisa menembakkan misil untuk dalam rangka mempertahankan negara-negara pemirsa. Dan memang selain itu Prabowo juga sudah bekerja sama dengan perusahaan Turki saat Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan memang menurut informasi yang saya dapatkan, Roketsan akan segera membuka kantornya di Indonesia untuk mempertahankan kerjasamanya dengan Indonesia. Dari Jakarta, Naufan Zam, Bambang Nurdiansyah, TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung menyita uang tunai 2 miliar rupiah terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama tersangka DJU. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menyita uang tunai sebesar 2 miliar rupiah pada Rabu 11 Juni 2025. Uang tersebut disita terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama tersangka DJU. Uang tersebut diserahkan langsung oleh penasehat hukum tersangka kepada penyidik di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Dasar penyitaan merujuk pada 4 surat perintah yang ditandatangani Direktur Penyidikan pada bulan April 2025. Tim penyidik menggunakan uang tersebut sebagai barang bukti. Penyidik masih mendalami keterikatan dugaan suap tersebut dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak menutup kemungkinan akan ada penyitaan atau penetapan tersangka lanjutan. Aset milik PT Orbit Terminal Merak disita tim penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero serta kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode tahun 2018-2023.
Aset yang diamankan penyidik diantaranya 2 bidang tanah milik PT OTM di Serang, Banten dengan total luas lebih dari 222.000 meter persegi. Di atas lahan tersebut berdiri 15 tangki penyimpanan minyak dengan kapasitas beragam, mulai dari 7.000 hingga 22.000 kiloliter. Pemirsa, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Kemendagri memutuskan 4 pulau di Aceh masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Barat. Hal tersebut termaktub dalam keputusan Mendagri tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025. Keempat pulau di Aceh yang kini masuk wilayah Sumatera Utara adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pemerintah pusat telah menetapkan 4 pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas daratannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjelaskan penetapan 4 pulau di Aceh yang kini masuk wilayah Sumut sudah melewati proses panjang dan melibatkan banyak instansi. Bapak Presiden minta dalam waktu segera kita berakselerasi dengan pemerintah daerah. Khusus yang di 4 pulau ini kan lama, sudah lama dari tahun 2007 atau 2008. Ya. Dan itu sudah ada masing-masing berargumen. Dan sudah difasilitasi rapat berkali-kali zaman jauh sebelum saya. Rapat berkali-kali melibatkan banyak pihak, ya. Ada 8 instansi tingkat pusat saja selain pemerintah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Singkil. Yang kemarin diputuskan itu adalah mengenai penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada United Nations. Itu ada badan khusus. Pemirsa, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya memberlakukan autogate dalam pemeriksaan paspor di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Keberadaan puluhan jalur autogate bertujuan untuk menghindari antrian kedatangan maupun keberangkatan ke luar negeri. Inilah autogate yang ada di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Nampak lengang, tidak nampak adanya antrian para penumpang untuk diperiksa paspor mereka. Autogate yang diresmikan sejak bulan Januari lalu ini memiliki 18 pintu di jalur kedatangan penumpang dari luar negeri. Sedangkan pada jalur keberangkatan terdapat 10 pintu. Dengan menggunakan autogate, waktu pemeriksaan penumpang akan lebih cepat dibandingkan dengan pintu pemeriksaan konvensional. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.